ada yang menambahkan atau saya tambahkan aja ya. Oke, gini ya. Benar ya tadi apa yang disampaikan oleh ya nomor 2 itu ya. Jadi kita menyusun sedemikian rupa untuk mendapatkan yang namanya distribusi ukuran partikel, ya kan? Kalau ukuran pastinya itu nggak bisa pakai alat shape-shakernya ini, nggak bisa. Karena kan kita harus menggunakan metode lain, yaitu mikroskop seperti tadi. Mikroskopnya pun yang digunakan adalah SEM, scanning elektron mikroskop. Nah, distribusi ukuran partikel berarti memperkirakan ya kan jumlah partikel yang tertinggal di shape-shakernya itu. Ya, benar tadi ya, yang paling atas itu lubangnya yang paling besar, terus sampai ke bawah, akhirnya apa namanya kecil seperti itu ya. Berapa jumlahnya itu? Nah, jumlahnya itu 3 apakah cukup? 6 apakah cukup? Nah, itu tergantung dari kita mau melihat seberapa detail, seberapa kuanti dari ukuran partikel yang akan kita hitung, yang akan kita tentukan. Semakin detail itu semakin bagus. Kalau satu aja kan nggak mungkin ya, kita nggak tahu kan, apalagi kita gunakan ayakan yang paling kecil satu aja yang lolos segini, berarti yang di atasnya ukuran berapa kan nggak ngerti juga ya. Nah, pergunakanlah minimal 6 ya, minimal 6 dari tingkatan ayakan itu untuk mengetahui sedetail mungkin dari distribusi ukuran partikel. Nah, seperti tadi yang latar belakang adik bilang ya, kenapa kita harus mengetahui ukuran dari partikel ya kan. Yang pertama itu kalau misalnya adik mau tadi sekalian nih di nomor 3 nih tentang sifat alir nih ya, saya tambahkan langsung ya di sini jawabannya. Karena kan dengan mengetahui distribusi ukuran partikel, ya, pada saat kita membuat tablet, coba dibayangkan kita semua membuat tablet, jadi pada saat di mesin tabletnya itu kan ada over dan ada susnya. Kalau misalnya ukuran partikelnya itu homogen, seragam, nah bagaimana dengan sifat alirnya? Tentu saja tidak mau mengalir dia ya. Kita butuh yang namanya ukuran partikel yang terdistribusi merata. Jumlah fansnya ditentukan ya, di USB ditentukan, di fotokopi ditentukan, tidak boleh lebih dari 10%. Gitu ya. Jadi fansnya itu yang paling bawahnya itu ya, sisa yang paling bawah sekalinya itu tidak boleh lebih dari 10%. Nah, itu. Supaya bagaimana? Supaya nanti bobot tabletnya itu terpenuhi dari persyaratan dari farmakope, ya kan, dari kompendial, ya kan. Kalau misalnya tidak mampu mengalir, yaitu satu ukuran homogen, misalnya serbuk saja, kan tidak mampu untuk turun, dia tidak mampu untuk mengalir karena apa namanya di sana ada kohesi adesi ya, ada tarik menarik di sana, ada partikel di sana semakin kuat kalau misalnya ukurannya homogen, menyebabkan tidak mendapatkan bobot tablet. Bobot tablet tidak terpenuhi, ke depannya bagaimana? Ya jelas, ya saat akhirnya tidak akan bereaksi. Kenapa tidak bereaksi? Karena ya benar sekali ya kan. Jadi apa namanya? Kurangnya dari konsentrasi saat akhirnya itu langsung ke jawaban yang nomor 3, dia penting ya supaya kita tahu distribusi. Nah, nanti setelah dari pertanyaan ini saya akan video dari cara praktikum hari ini ya, supaya lebih paham lagi itu ya. Mungkin dari kelompok yang 2 ini, nomor 3 itu sudah saya jawab ya. Yang apa ya, yang nomor 20 mungkin silakan Pak dijawab sebelum saya jawab. Nanti ada hubungannya dengan pertanyaan nomor 3 tentang waktu juga ya. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi saya izin menjawab untuk pertanyaan dari NIM 20. Ya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ari Kusuma. Yang 13. Ya, yang 13. Jadi sebelumnya NIM 20 bertanya apakah ada faktor lain yang mempengaruhi suatu proses pengayakan, baik itu dari faktor kecepatan dan lain-lain. Jawabannya tentu ada. Jadi ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana kita menentukan kecepatan untuk melakukan pengayakan. Yang pertama, ukuran dari bahan itu sendiri. Jadi setiap jenis serbuk, setiap jenis bahan yang akan kita ayak itu memiliki ukuran yang berbeda, sehingga lama maupun kecepatan dari proses pengayakan itu pun
berdasarkan hal tersebut. Selain itu juga adapun ukuran relatif partikel ada juga dari segi pantulan dari material tersebut. Bagaimana sifat fisika dari setiap partikel dari zat yang ingin kita lihat itu memiliki sifat yang berbeda, dan yang paling penting itu adalah adanya kandungan air. Jika suatu partikel masih memiliki suatu kandungan air, maka itu akan memperlambat proses pengayakan dikarenakan itu akan menempel pada ayakan itu sendiri. Jika partikel itu sudah kering dan terbebas dan minim atau sedikit memiliki suatu kandungan air, maka proses pengayakan akan terjadi semakin cepat. Mungkin sekian faktor-faktor yang dapat saya jelaskan. Jika salah mohon dijelaskan Pak. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin ada teman-teman dari kelompok saya yang ingin menambahkan, dipersilakan. Saya nggak sempat mendengar sama sekali ya tadi. Koneksinya saya yang buruk apa memang dari webnya sedang bermasalah ini ya. Oke. Bisa bersingkat tak? Coba diulangi. Oke, baik Pak. Jadi akan saya ulangi. Jadi ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi dari kecepatan pengayakan partikel. Yang pertama, ada jenis bahan itu sendiri. Jadi setiap bahan memiliki besaran partikel yang berbeda-beda. Yang kedua, ada faktor dari ukuran relatif partikel yang tentu berdasarkan hal yang pertama. Yang ketiga, ada sifat pantulan dari setiap partikel. Jadi setiap zat tersebut tentu memiliki sifat fisikanya yang berbeda, sehingga antar partikel tersebut mungkin memiliki sifat yang susah untuk diayak. Dan yang ketiga dan yang terakhir yang paling penting adalah adanya kandungan air, Pak. Jadi jika suatu partikel masih memiliki kandungan air sehingga menyebabkan saat proses pengayakan terjadi, partikel tersebut akan menempel pada saringan atau ayakan, sehingga memperlambat proses pengayakan itu. Namun jika partikel tersebut sudah minim dari kandungan air, maka akan mempermudah terjadinya suatu pengayakan. Mungkin sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, ya. Silakan ada teman-teman yang lain tak yang menambahkan? Ada. Ya. Oke. Tadi yang dijawab sama M13 itu benar ya. Ya, begitu ya. Jadi begini ya. Jadi penentuan waktu dan kecepatannya itu kalau misalnya bukan serbuk yang kita ayak, granul yang kita ayak itu kan partikel lebih besar ya. Maka kita harus optimasi dulu ya waktu dan kecepatannya ya. Kalau misalnya serbuk yang sudah lazim digunakan, tentu saja kompendial sudah punya data untuk berapa waktu dan berapa kecepatannya. Sudah ada, itu pasti sudah ada. Di jurnal-jurnal pun sudah akan diberitahu kecepatannya sekian, waktunya sekian untuk bahan ini. Seperti yang digunakan sekarang kan 3 bahan, itu ada talap itu serbuk sangat halus ya, main serbuk yang sangat halus. Kemudian ada lagi aluminium jagung tuh lebih besar lagi ukurannya. Kemudian apa lagi? Asam syarat. Nah, itulah ukurannya di antara itu. Berarti itu serbuk-serbuk yang sudah lumrah digunakan di produksi farmasi ini. Nah, kalau misalnya adik memanipulasi dalam artian amilum jagungnya ini kita lakukan perubahan fisik, kita granulasi ulang, kita lakukan dia modifikasi amilumnya kan menjadi granulat yang lain. Nah, tentu saja ukuran waktu dan kecepatan yang digunakan pada saat dia belum berubah, belum dimodifikasi, tentu saja itu kalau itu dipakai kemungkinan akan misalnya waktunya kurang karena seperti yang tadi temannya bilang, pantulan atau untuk lolos dari sekernya dari shape-nya itu membutuhkan seker atau pengocokan yang lebih dari itu. Ya, dioptimasi untuk yang kita lakukan modifikasi seperti itu. Misalnya penambahan waktunya adalah 2 kali dari penambahan waktu standar. Ya, seperti itu. Ya. Kalau yang terjadi serbuk-serbuk yang sudah lumrah yang ada di kompendial, yang ada di farmakopi, tentu saja sudah standar waktunya seperti itu, kecepatannya seperti itu, dan juga sudah banyak di jurnal yang lain. Lalu yang belum ada atau tidak kita modifikasi baik secara fisik, secara kimia, secara mikrobiologi, dari granul, dari amilum, dari serbuknya itu, maka kita harus optimasi. Itu. Oke, itu jawabannya ya. Bagaimana supaya memperjelas, kita nonton video aja dulu ya,
sebelum webnya ini mati nanti takutnya ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Ya, kita upload dulu ya secara biar nanti video yang kita tampilkan. Video yang kita tampilkan dulu supaya nanti webbacknya ini hang lagi. Takutnya seperti itu. Sebentar, saya share video cara praktikum hari ini ya. Cara praktikum hari ini, silakan disimak videonya. Oke, demikian ya video cara praktikum hari ini. Nah, dari videonya ini kira-kira ada yang bertanya nggak? Atau yang kurang jelas nggak? Cara praktikum hari ini. Silakan. Di mic-nya di on kalau ada yang kurang jelas. Saya izin bertanya. Ya. Sebenarnya perkenalkan saya Ganggan 16. Kan tadi di video praktikumnya itu mesnya itu ditumpuk dan ditaruh di alat itu. Alatnya itu namanya apa ya Pak? Terus itu kerja alatnya itu seperti apa? Oke. Karena saya pertama kali lihat. Oke ya. Ya, terima kasih ya. Jadi alatnya itu namanya shape magnetic shaker. Sudah. Jadi yang kayak pengayak tepung itu, itu shape-nya itu ya, pengayaknya itu ya. Jadi kalau adik-adik pernah buat jajan di rumah ada pengayak ya, pengayak. Itu pengayak tepungnya itu. Nah, itu masing-masing memiliki ukuran yang berbeda-beda ya. Mulai dari mesh yang paling kecil kan tadi 20, 40, 60, 80 gitu kan ya ukurannya ya. Nah, dari mesh yang paling kecilnya itu yang kan artinya satu mesh itu artinya kan setiap 1 inci terdapat 20 lubang. Itu kan artinya mesh 20. Nah, begitu kan di bawahnya mesh 40
berarti setiap 1 inci terdapat 40 lubang. Bayangkan coba setiap 1 inci terdapat 40 lubang. Itu berarti semakin apa lubangnya kan gitu. Kemudian ke bawah lagi sampai akhirnya mes 80. Berarti setiap 1 inci terdapat 80 lubang kan. Jadi semakin rapat lagi jadinya kan. Nah, itu jadi yang paling atas kita taruh tadi granulnya itu, jadi campuran ketiga itu yang tadi timbang-timbang itu dicampur. Nah, nanti kan ditimbangnya secara seksama ya kan. Nah, artinya secara seksamanya ini dengan timbangan analitik adiknya itu harus diukur ya, misalnya 100 mg timbangan. Apakah bisa pas adik-adik tepat mengukur 100 mg? Kan kalau misalnya secara seksama artinya 100,001 ya, itu berarti adik harus catat berapa penimbangan awalnya ya, 100,001 dicatat kan. Kemudian ditaruh di bagian atasnya itu ya kan, di save-nya itu ya kan. Nah, nanti alatnya itu ya kan diatur yang tadi kan, waktu dan kecepatannya ya kan, yang tadi sudah saya jelaskan di mana kita bisa melihat waktu dan kecepatannya ya. Diatur waktunya, nanti alatnya itu akan shake ya. Shake itu bergetar ya, tidak seperti getarannya nggak akan dirasakan ya, dia akan bergetar smooth ya, bergetar smooth sehingga mengalirkan granulnya itu dari shape yang paling atas turun ke bawah ya, sampai akhirnya getaran itu berhenti. Nah, kemudian sisa dari granul-granul yang ada di shape-nya tadi, nah itu kan ada yang paling atas sampai yang paling bawah, yaitu adik keluarkan, kemudian adik taruh di dalam di dalam kertas masing-masing ya. Mes 20 ditaruh di kertas timbang, itu seterusnya sampai mes 80 ditaruh. Nah, dia dipakai kuas supaya benar-benar diambil semua ya. Kemudian setelah itu masing-masing mesnya itu ditimbang masing-masing secara seksama lagi ya kan. Ya, seperti tadi secara seksama, artinya kalau misalnya 0,00 berapa ya, itu tergantung dari kepekaan dari alatnya. Kepekaannya sampai 2 digit yaitu 0,0 berapa dia, seperti itu ya. Dia harus catat yaitu, kemudian mes bawahnya juga dicatat. Nah, itu seterusnya sampai yang terakhir tadi ya, sampai yang misalnya kalau di mes terakhirnya itu mes 80 dan di bawahnya ada alat penampungnya ya, boleh di alat penampungnya terakhir itu juga tadi timbang ya kan. Jadi setelah dari itu baru adik masukkan dia ke dalam rumus. Tadi sudah dijelaskan sama temannya, rumus dari metode ayakannya itu ya. Nanti dari rumusnya itu akan tahu persentase dari masing-masing pengayaknya itu, masing-masing granul yang tertinggal di pengayaknya itu. Misalnya di pengayaan nomor 20 tertinggal berapa persen, sampai pengayaan nomor 80 tertinggal berapa persen. Ataupun di penampungan terakhir, misalnya kalau ada penampungan ya biasanya ada di alat shape magnetic shakernya itu berapa sisanya. Nah, itu ada jumlahkan itu gininya ya kan, kalau udah ditimbang masing-masing dijumlahkan berapa dari shape atas sampai shape bawah berapa jumlahnya. Itu nanti akan ada yang masukkan ke dalam rumus untuk mendapatkan persentase. Nah, setelah dapat persentasenya itu, nanti dari situ bisa ada juga gambar grafiknya ya kan. Nah, itu jadi persentasenya ini menggambarkan distribusi dari ukuran partikel yang ada di shape shakernya itu, di shaker yang atas, yang tengah, yang bawah ya. Jadi bisa diketahui ukuran dari granulnya itu. Tapi kalau ukuran secara pastinya, secara atas bawah samping kanan dan kiri nggak bisa ya. Itu harus menggunakan tadi metode yang lain gitu. Optiknya tadi ya bisa menggunakan sen, FTIR, TPA, apalagi banyak caranya ya. Bisa melihat bentuk granul dan juga bagaimana kristalinitas dari granul itu juga bisa dilihat yang saya sebutkan tadi itu. Jadi cuman kalau misalnya distribusi dari ukuran partikelnya ya bisa kita pakai metode sederhana ini, itu magnetic shakernya ini. Jadi kalau sudah adik-adik buat grafiknya, dari situ adik sudah tahu jadinya, oh ini distribusi dari
yang shape atas sampai shape bawahnya itu terdistribusi bagaimana, normal kah atau terdistribusi di kebanyakan di nomor granul yang mana. Dengan adik tahu terdistribusi di granul nomor misalnya nomor 20, dia termasuk apa, ya kan, itu ada di buku USP atau di Martin kalau nggak salah. Nanti adik-adik lihat lagi ya, apakah dia termasuk serbuk kasar, serbuk halus, atau serbuk sangat halus, fine powder atau coarse powder. Nah itu adik bisa tahu di sana. Jadi kita punya granul ukurannya di antara seker-sekernya itu, dan dia termasuk terdefinisi sebagai serbuk apa, sebagai granul apa. Bisa adik tentukan di sana. Seperti itu ya. Jadi nanti saya kasihkan di sini adalah hasil dari alatnya itu ya, sudah saya timbangkan, kemudian sudah masing-masing dari granul itu sudah saya timbangkan. Nanti tinggal adik-adik memasukkan dia ke dalam rumus dan menggambarkan dia di lembaga secara grafik dan ditentukan dia itu terdistribusi normal di sepanjang mesh-nya itu, atau di salah satunya saja, atau dilihat mana yang paling banyak. Nah, dari mana yang paling banyak itu nanti lihat dan ditentukan ini termasuk granul atau ini termasuk serbuk yang bagaimana ya ukurannya, apakah dia termasuk serbuk yang punya sifat sangat halus atau serbuk kasar. Jadi begitu ya, ada tugas dari adik-adik nanti. Oke, sebelum saya kasih hasil dari penimbangannya ini, kira-kira ada yang kurang jelas nggak dari praktikum hari ini? Oke, silakan bertanya. Atau sambil lihat ya kita tugasnya ya, supaya nggak mati lagi. Pak. Oke, silakan. NIM 19. Saya dari Judi Angapurnama, NIM 19. Jadi di sini saya izin bertanya. Tadi saat membersihkan lubang ayakan di setiap lubang mesh di lubang ayakan itu dari misalkan dari yang paling atas, kemudian sampai yang paling kecil itu, bagaimana caranya kita memastikan agar benar-benar bersih, Pak, agar kehilangan partikel itu dapat dikurangi, seperti itu, Pak, kira-kira. Iya. Bagus ya pertanyaannya, 19. Jadi begini, sebelum dipakai shape-shakernya itu, shape-nya yang sebelum dipakai ya, kita timbang dulu dalam keadaan tanpa adanya granul, tanpa adanya bahan serbuk di sana. Adik-adik catat, ya kan? Catat berapa jumlah dari berapa berat dari shakernya, shape-nya. Kemudian setelah ada granul, sudah ada serbuk yang tertinggal di shape-nya itu, boleh adik timbang dia kembali ya kan. Jadi masing-masing shape-nya itu ditimbang berapa jumlah shape plus jumlah serbuk yang ada di sana. Jadi adik kurangi. Jadi yang sudah kosong dengan yang sudah terisi, nah itu adik selisihkan, ya kan. Nah, dari situ adik tahu bahwa sebenarnya yang tinggal di sana harusnya segini. Nah, makanya adik timbang dulu, kemudian setelah itu baru adik puaskan dia, ya kan, dipuaskan sampai benar-benar tidak ada serbuk yang tinggal di sana. Kemudian ditimbang. Kalau misalnya mendapatkan hasil yang mendekati, tidak jauh jomplang lah, misalnya cuma perbedaan dari 0,005 misalnya, kan nggak masalah ya. Jadi kan tidak terambil debu-debunya itu ya. Debu-debu kan susah diambil kecuali adik sedot ya kan. Adik vakum dia, nah dari semuanya itu adik ambil semua baru bisa ya. Misalnya itu keterbatasan alat ya sudah, sampai sangat bersih secara visual kita lihat ya, secara visual kita lihat tidak ada tertinggal di sana. Itu. Kemudian baru adik timbang lagi, kemudian cocokkan dengan hasil selisihnya itu. Ya, jangan sampai selisihnya itu terlalu besar ya. Kalau cuma sampai 0,005 ya itu besar ya. Kalau sampai besar sekali misalnya ya itu berarti masih banyak yang tertinggal di sana. Karena penimbangannya yang salah mungkin pada saat penimbangan di shape kosongnya. Ya. Seperti itu, video 19.
Silakan, ada yang bertanya lagi nggak? Bapak, saya NIM 36, Edelia Agatha ingin bertanya tentang bobot sampel awal yang akan diayak itu apakah ada batas minimum atau maksimumnya, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, bobot sampel awal yang mau ditimbang itu begini ya. Jadi kalau misalnya kita punya 1 kilo bahan, 1 kilo granul, 1 kilo serabut, ya itu kan, apakah kita seker semua, apa kita tentukan ukuran semua, atau kita bagi dia kan, misalnya kita bentukkan dia diameter seperti itu ya, kita tentukan dia diameter seperti itu, kemudian kita bagi dia melintang, kemudian bagi kita memujur, ya kan, dan bagian atas, tengah, bawah, kanan, kiri, nah itu kita bagi. Kalau misalnya 1 kilo alatnya nggak mampu nanti untuk memisahkan ukuran partikelnya, itu caranya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya keterbatasan, nggak mungkin 1 kilo langsung kita ukur ukurannya itu, karena kan keterbatasan dari diameter alatnya itu, ya kan. Kalau misalnya sudah sampai penuh sekali diameternya, sampai menutupi sekali, nah itu nggak mungkin ya, karena itu akan terjadi kesalahan pengukuran. Jadi hasil yang tidak representatif terhadap granul yang kita akan. Jadi caranya adalah 1 kilonya tuh ya kita di kertas mililiter blok lah ya, supaya tahu kita terbagi secara merata, secara visual aja. Kemudian kita pisahkan ya melintang, menunjuk, kemudian kita ambil atas, tengah, bawah, kiri, kanan. Dari situ kan bisa mewakili dari ukuran dari granul yang kita punya itu. Karena kita punya 100 kilo misalnya, kita ukur semua, ya nggak mungkin alatnya itu akan bisa kan, seperti itu kan caranya ya, saya katakan tadi itu ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya adik-adik punya bahan yang terlalu banyak, caranya ya dibagi ya, supaya bisa masing-masing sudutnya itu bisa terukur secara optimal. Nggak usah kita memaksakan 1 kilo langsung kita ukur semuanya. Seperti itu ya, 36. Kan ada yang bertanya lagi enggak? Terima kasih. Ya. Ada yang bertanya lagi enggak? Kalau enggak kita lihat hasil pengukuran gimana? Oke, ini ya, saya share lagi hasil pengukuran untuk ya. Nah, Pak, izin bertanya, apakah masih bisa? oh boleh, silakan deh, silakan sambil saya nyari Ya Pak, filenya. Perkenalkan saya Wahyu. Jadi kalau saya ingin jadi kalau misalkan ini Pak, misalkan kita kan sedang Pak, suaranya kerasin dikit deh, saya nggak terlalu dengar. Ya baik Pak. Jadi misalkan ini kan kita praktikum, terus kita menggunakan alat ayakan yang sudah disediakan. Nah, Ya. apabila di tengah-tengah pengayakan proses berlangsungnya pengayakan tersebut, terus alatnya itu rusak, maksudnya tidak berfungsi, apakah masih bisa digunakan secara manual begitu Pak? Atau bagaimana? Terima kasih Pak. Oke. Ya, bagus pertanyaannya. Keingintahuannya besar ini. Bagus. Jadi begini ya, setiap alat-alat industri, baik itu alat untuk membuat atau alat-alat untuk mengkuantifikasi, alat untuk testing, seperti itu, ada namanya tahapan pemeriksaan ya.
baik itu yang dilakukan oleh QA, QC maupun QS. Nanti dia alatnya itu akan divalidasi, akan dikualifikasi, nah seperti itu ya, rekalibrasi. Jadi kan di industri misalnya alatnya itu tidak lolos validasi, kualifikasi, kalibrasi, tentu saja alat itu tidak akan dipakai. Ya. Jadi tujuannya apa yang seperti dibilang itu meminimalkan gagal operasi di tengah jalan. Boleh manual nggak boleh manual gimana? Nanti getarannya seberapa? Beda dong jadinya kan. Terus adik-adik inginnya semua lewat, jadi digoyang aja biar semua lewat. Kalau perlu ditekan-tekan nih biar semua lewat kan gitu jadi. Nggak bisa manual ya. Jadi nggak seragam jadinya, atas tengah bawah kan nggak seragam mendapatkan goyangan, nggak seragam mendapatkan sekernya ya kan. Kalau misalnya di tengah jalan sudah rusak ya nggak bisa kita lanjutkan lagi. Makanya seperti saya bilang itu di awal, di pabrik, di industri farmasi sudah ada seperti itu ya, yang dilakukan oleh QC, QE. Karena mungkin alatnya itu akan rusak dengan dan juga dia mempunyai alatnya itu cuma tidak hanya satu ya. Nah, misalnya alatnya ini sedang dalam proses kalibrasi, harus dikalibrasi pasti alatnya itu kan. Apalagi timbangan-timbangan ya, itu kan. Mungkin dia mempunyai cuma satu tok, kalau punya satu tok ya udah pesanan dari misalnya dari daerah Bali misalnya kan nggak akan terpenuhi. Jadi perusahaan akan libur jadinya seperti itu ya, karena timbangan tok nggak bisa nimbang. Nah, seperti itu. Ini berapa tadi? Terima kasih Pak atas penjelasannya. Saya nih. Oke ya, nimpak seperti itu ya penjelasannya ya. Oke, silakan. Ini saya sambil carikan filenya. Kalau ada yang bertanya silakan lagi ya. Nah, sudah kelihatan belum? Mudah-mudahan sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya? Ini hasil dari tadi ya, kita lakukan pengujian 100 gram dari granul. Kita tahu bahwa granul tadi, ya kan, dicampur ya, ada kalel, ada jagungnya, ada asam sitratnya. Nah, campur 100 gram mendapatkan seperti ini, ya kan, dari nomor ayakan 20 sampai alas. Oh, ada alasnya berarti ya. Nah, dari alasnya ini sudah saya timbang. Bobotnya ini kebetulan kuantifikasi dari penimbangannya 0,1 ini ya. Jadi cara sesamanya seperti ini penimbangannya. Jadi 0, berapapun tuh ada harus hitungnya, ada harus catat. Penimbangan awal juga misalnya 100 gram berapa, 100,01 atau 100 pas. Ya, itu namanya sesama. Nah, jadi begini, hasilnya seperti ini nanti adik-adik buat ya, sebelum dibuat tentu saja ini harus dihitung dulu ya kan. Jadi udah dikasih tahu kan di videonya itu ya, gimana cara yang menghitung. Kemudian dibuat grafik. Nah, kemudian hitung ukuran partikel rata-rata. Bisa ini rata-rata yang dimasukkan ke tadi ke rumusnya itu kan, karena yang kita ketahui ukuran partikel rata-ratanya ya, distribusinya ya kan, rata-ratanya. Kemudian cantumkan hasil analisis ini pada bagian hasil, tambahkan pembahasan untuk melengkapi. Nah, pembahasannya seperti saya bilang tadi ya, nanti ada lihat di kompendial, baik di USP maupun di Farmakope ataupun di Martin. Itu ada lihat di sana itu termasuk jenis serbuk apa ya kan. Oh, serbuk halus, serbuk sangat halus, serbuk kasar. Nah, itu ukurannya ada nanti di situ ya, di Martin itu. Nah, sehingga kita tahu bahwa kita memiliki yang namanya serbuk ini itu ya, misalnya serbuk kasar yang kita punya itu. Ada pertanyaan enggak dari sini? Ini kelihatan kan? Ini bisa di foto ya, bagaimana caranya ini.
Oke, seperti itu ya. Jadi tujuan dari praktikum hari ini ada dua, yaitu satu, adik-adik mengetahui dan memahami cara pembuatan partikel dengan metode ayakan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh video dan juga dari pertanyaan yang adik-adik ditanyakan yang ada di kelas. Kemudian tujuan pembelajaran kedua, menentukan distribusi ukuran dan ukuran partikel rata-rata sampel. Nah, distribusi ukurannya ini bisa adik-adik caranya digambarkan, ya kan? Digambarkan. Tapi apakah terdistribusi normal? No? Ya, kan? Normal itu ya berarti kan ada persentase-persentasenya kan, di ukuran di ayakan 20 berapa persen, di ukuran 40 berapa persen, 60 berapa persen, 80 berapa persen, ataupun dia banyak tinggal di mana. Seperti itu. Nah, ini kan kita lihat di sini dia kalau sekilas dari bobotnya bagaimana kan, tapi kan ini baru dari bobot, belum kita presentasikan untuk melihat distribusinya. Kalau melihat ukuran partikel rata-ratanya bisa dimasukkan rumus tadi, ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian dianalisis, ya kan? Dibahas dari awal sampai diketemukannya hasil ini sampai kesimpulannya. Ya, terdistribusi normal atau tidak, atau terdistribusi di ayakan nomor berapa, kemudian dia termasuk serbuk bank yang bagaimana. Seperti itu ya. Sudah di ini nih, sudah dicatat atau di foto. Nah, seperti itu kira-kira. Nanti untuk kelompok yang masih error tadi pretestnya, siap-siap ya di 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 15 menit ke depan sepertinya ya. Oke, nanti supaya dapat siap-siap untuk kelompok yang itu kita punya waktu lagi 10 menit mungkin ya, atau supaya lebih menyiapkan lagi pretestnya yang tadi ya. Itu mungkin ada pertanyaan nggak yang bisa kita share untuk praktikum hari ini? Di minggu depan pakai pakaian praktikum ya, walaupun kita masih online seperti ini, tujuannya adalah untuk membiasakan ya. Jadi kan di sana kita sedang menggodok juga ya, digodok ini karena kan sudah mau ke tatap muka ya, kita sudah menggodok bagaimana supaya kita bisa nanti pertemuannya secara tatap muka ya, tidak seperti online seperti ini, di mana online seperti ini tadi ya keterbatasan sekali ya masalahnya. Kasihan juga ya teman-teman ya dalam hal menambah pengeluaran lah jadinya ya seperti ini ya. Dan juga misalnya jaringan jelek juga kan, error juga webback-nya susah sekali ya seperti tadi kan. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Apa masih ada yang mengganjal gitu tentang praktikum hari ini, penggunaan SIPS Vanity Center-nya? Oke, di hari Kusuma saya coba nanti setelah ini silakan dikerjakan ya, karena saya kasih waktu sampai jam selesai praktikum ya, jam 13. Untuk kelompok yang itu ingatkan ya, dicek puasanya untuk pretest ulang. Oke, dari saya cukup. Nanti meetingnya kita ini akan berakhir jam 1 ya, karena kan sekarang setelah ini adik-adik akan mengerjakan secara per kelompok ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan di kolom chat ya. Dari saya itu cukup sampai seperti ini ya. Nanti praktikumnya tetap jam 1 selesainya ya. Begitu. Dibuat ya perhitungannya per kelompok. Saya off dulu ya videonya supaya nggak tambah hang. Oke, sambil dikerjakan di ini ya, bila masih ada yang bertanya diperbolehkan ya.
Wida Agatha, oke. Baik, Pak, ya. Silakan dikerjakan. Oke, 10 menit lagi lah ya. Nanti kita off Webex meeting ini ya, supaya teman-teman yang mau pretest bisa untuk menyiapkan lebih cukup ya waktunya. Pak, izin bertanya, untuk laporan akhir itu formatnya PPT yang dijadikan PDF seperti jurnal awal ya Pak? Aduh, saya belum baca deh. Sorry. Nanti saya baca dulu ya. Saya nggak ikut asistensi soalnya. Nanti saya baca dulu. Nanti sama kormanya ya. Nanti kormanya yang akan. Coba kormanya nanti ini saya ingatkan saya lagi ya. Seperti bagaimana. Ataupun misalnya itu berbeda dengan yang di UAS. Coba dikasih dulu ke saya. Nanti saya yang akan tanyakan ke ibu coknya ya nanti. Saya belum lihat sama sekali. Baru saya baca aja kontrak begini aja. Ya begitu nanti ya. Baik Pak. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Untuk tugas praktikumnya tadi itu, deadline dikumpulnya kapan ya, Pak? Biasanya ada di UASE ya. Coba aja dicek ya. Jadi nanti dibuka kapan, nanti ada deadline-nya kapan. Saya barusan sudah cek OASE, tidak ada tempat untuk pengumpulan tugas, Pak. Oke, saya catat ya. Saya tanyakan ke ibunya. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih.